Kemudian Bucky diinterogasi tepat ketika perangkat EMP yang terlihat di kamar hotel tiba di dekat pusat komunikasi. Interrogator kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Zemo tepat ketika perangkat EMP itu meledak sebagai bom gelombang elektromagnetik yang memutuskan semua aliran listrik ke kota. Zemo dengan bukunya kemudian mencuci otak Bucky agar mematuhinya dan menuntut laporan misi untuk tanggal 16, 12, 1991. Seperti pria sebelumnya, Rogers muncul dan mencoba untuk melawannya, tetapi dia akhirnya ditendang di dalam lubang lift. Saat Roger mencoba bangkit kembali, Bucky yang telah dicuci otaknya menyerang Stark, Carter, Romanoff, dan Black Panther. Namun Bucky entah bagaimana bisa lolos dan berakhir dengan helikopter. Rogers bagaimanapun sudah ada di sana dan menurunkan helikopter dengan tangannya, yang akhirnya mengirim keduanya keluar dari gedung dan masuk ke kolam di bawah. Bucky kemudian terbangun untuk menemukan dirinya diikat dan ditemani oleh Rogers dan Wilson. Wilson bertanya pada Bucky apa yang dia ketahui dan Bucky mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya prajurit musim dingin. Dan di 1991 kali ini orang yang ditangkap diubah menjadi tentara dan seperti Bucky, dia sangat kejam. Prajurit baru itu kemudian membunuh semua orang. Saat ini Bucky mengatakan bahwa banyak tentara musim dingin ini kurang lebih adalah pasukan kematian yang ingin melihat dunia terbakar. Meskipun Wilson memberitahu Rogers untuk memberitahu Stark, dia menolak karena dia mengatakan Stark tidak akan mempercayai mereka. Dan di Berlin, Stark dan Romanoff sedang berbicara dengan sekretaris Ross. Stark dan Romanoff ingin membawa Bucky dan Steve dalam waktu 72 jam sendirian. Ross pun menurut, tetapi mengurangi waktunya menjadi 36 jam untuk menemukan Bucky, Steve, dan Wilson. Keduanya kemudian menyusun strategi untuk membentuk tim dan pindah di Queen. Seorang remaja tiba di rumah dan melihat bibinya bersama Stark. Dia adalah Peter Parker atau Spider-Man. Di dalam kamar Parker, Stark menanyakan identitasnya dan memintanya untuk membantunya di Jerman. Sementara itu Barton atau Hawkeye diam-diam masuk dan meminta Wanda untuk membantu Steve. Dia bertarung dengan Vision dan Wanda akhirnya menggunakan sihirnya untuk menjatuhkan Vision dengan menjatuhkannya ke beberapa lapisan gedung dan pergi bersama Hawkeye. I'm sorry. If you do this, are you afraid of me? Only my own. Black Widow kemudian merekrut Black Panther, dan di Jerman, Sharon Carter kemudian memberi Steve beberapa informasi dan mereka berciuman. Hawkeye kemudian tiba dan dia dan Scarlet Witch tidak sendirian. Mereka membawa Scott Lang atau Ant-Man untuk membantu. Kedua tim kemudian saling berhadapan dan perang raksasa pun terjadi. That was 24 hours ago. Judgment is askew. And there are 5 more super soldiers just like him. I stuck the landing a little better. It's just new big fan, Spider-Man. Yeah, looks All right. Oh, what? Oh, great. All right, there's 2. Mike!
awesome, dude. Dan selama pertarungan, Falcon menyuruh Steve dan Bucky untuk lepas landas dan anggota tim Cap lainnya untuk terus berjuang untuk mengalihkan perhatian. Saat akan melarikan diri, Vision muncul dan bergabung untuk tim Iron Man, dan pertarungan pun jauh lebih sengit lagi. Ant-Man menjadi raksasa untuk mencegah tim Stark agar Steve dan Bucky bisa kabur. Bucky dan Steve hampir sampai di jet, tetapi Vision menjatuhkan menara kontrol udara ke arah Bucky dan Steve. Namun Bucky dan Steve berhasil sampai di Queen Jet-nya. Namun mereka bertemu dengan Black Panther dan Natasha. Saat Black Panther akan menghentikan Steve dan Bucky, namun tiba-tiba Natasha menyerang Black Panther dan membuat Steve dan Bucky lepas landas. Natasha mengatakan kepada Black Panther bahwa dia akan membantunya untuk menemukan Bucky, bukan membantu untuk membunuhnya. Wanda yang jatuh dihampiri oleh Vision dan Wanda meminta maaf kepadanya. Mereka berdua saling memaafkan, tetapi tidak dengan Iron Man dan War Machine yang mengejar pesawat Steve dan Bucky. Namun Falcon juga berusaha untuk menghentikan Iron Man dan War Machine. Vision mendapat perintah dari War Machine untuk menjatuhkan Falcon dan dia pun membidik Falcon, tetapi Falcon berhasil menghindari serangan Vision dan tidak sengaja tembakan itu mengenai War Machine dan dia jatuh dari langit dan langsung jatuh ke tanah, dan hal itu membuat Tony sangat marah. Steve dan Bucky berhasil pergi untuk menuju ke sebuah markas di mana di situ berisi pasukan militer Winter Soldier. Dan di Wina, interrogator yang seharusnya mewawancarai Bucky dan bukan Zemo ditampilkan tewas di kamar hotelnya. Di pesawat, Steve bertanya-tanya kepada Bucky apakah dia membuat pilihan yang tepat. Dan di sisi lain, War Machine sekarang lumpuh dan Tony berdebat dengan Natasha dan mengatakan bahwa dia harus dipenjara karena tidak mengikuti perjanjian. Tony kemudian memutuskan untuk lepas landas sendirian dengan helikopter. Di helikopter, dia mengetahui tentang Zemo dan mengetahui tentang penipuan di Wina dengan interrogator. Sementara itu, Zemo masuk dan menemukan banyak tentara yang membeku. Tony kemudian tiba di pangkalan dan melihat semua anggota tim Kapten Amerika di penjara. Saat berbicara dengan Falcon, Tony mengaku dia salah dan ingin mencari Rogers untuk membantunya. Dia kemudian berbohong kepada sekretaris Rhodes tentang baru saja kembali ke komplek, tapi dia sebenarnya pergi ke Rogers. Tanpa sepengetahuan Tony, bagaimanapun juga Black Panther mengikutinya. Di tempat itu, Bucky dan Steve menemukan Tony dan berbaikan karena sekarang mereka tahu dia telah ditipu daya oleh Zemo. Ketiganya menjelajah sementara Black Panther bersembunyi di antara bayang-bayang mereka. Ketika tiba di kamar, semua tentara tewas dibunuh oleh Zemo. Zemo kemudian mengungkapkan rencananya dan memainkan file kasus yang sebenarnya pada tahun 16 Desember 1991. Orang tua Tony yang terbunuh dalam misi 1991 setelah Bucky menabrakkan mobil mereka. Dan ternyata misi Bucky dulu dalam kilas balik adalah membunuh kedua orang tua Tony dan mengambil serum Winter Soldier. Tony yang baru mengetahui kejadian sebenarnya yang menimpa kedua orang tuanya menjadi marah lagi dan dia bertanya kepada Steve apakah dia mengetahuinya, dan Steve pun menjawab iya. Tony pun menjadi sangat marah dan menyerang Bucky dan berniat untuk membunuhnya, tetapi Rogers mengetahui bahwa Bucky telah dicuci otak dan Rogers pun membela Bucky. Ketiganya pun bertarung lagi. It wasn't him! Left boot jet failing.
Di luar, Zemo mengungkapkan bahwa dia melakukan semuanya untuk merusak The Avenger. Dia telah kehilangan seluruh keluarganya karena kerusakan mereka di Sokovia dan ingin balas dendam. Namun sebelum mencoba bunuh diri, dia dihentikan oleh Black Panther yang mengaku tidak lagi ingin balas dendam dan mengasihani dia, tetapi masih menangkap Zemo. Di dalam, Kapten Amerika dan Iron Man terus bertarung. Kapten Amerika berada di atas angin dan menusuk perisai di dalam bagian inti Tony di tengahnya. Tony kemudian berteriak padanya bahwa ayahnya membuat perisai itu dan bahwa dia tidak layak. Sebagai tanggapan, Kapten Amerika meninggalkan perisainya dan pergi dengan Bucky. Avenger pun terpecah belah. Rhodes perlahan-lahan menjalani terapi fisik dengan bantuan Tony. Exoskeleton memungkinkan Rhodes yang lumpuh untuk bergerak, dan seseorang pengirim FedEx, Cameo Stanley, kemudian muncul dan memberi Tony surat dari Kapten Amerika. Di dalam itu, Kapten Amerika mengatakan bahwa Avenger adalah milik Tony dan dia meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya tentang orang tuanya dulu. Dia kemudian mengatakan bahwa dia berharap setuju dengan perjanjian PBB. Steve dengan timnya akan berjalan tanpa menyetujui perjanjian PBB. Namun jika ia butuh sesuatu, Rogers dan tim siap untuk membantu. Begitulah akhir cerita Kapten Amerika Civil War penuh dengan perpecahan. Pasca kredit pertama, Bucky yang sekarang kehilangan lengan mekaniknya setelah Tony menghancurkannya, dia memutuskan untuk kembali membeku. Sementara Kapten Amerika dan Black Panther mencoba untuk menemukan obat untuk cuci otaknya. Black Panther kemudian memberitahu Kapten Amerika bahwa Bucky dan ayahnya adalah korban, dan kini mereka berada di Wakanda dengan patung Black Panther di luar. Pasca kredit kedua, Spider-Man sedang diobati lukanya oleh sang bibi, dan sekarang dia punya radar komunikasi di tangannya yang bergambar topeng. Film kemudian diakhiri dengan kalimat Spider-Man will return. Dan alhamdulillah sampai di ujung acara. Dan seperti biasa, quotes untuk film ini adalah dengan kepala dingin baku hantam bisa dihindari, dan cara untuk mendinginkan kepala yaitu dengan memasukkan kepala ke dalam kulkas. Oke? Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye bye.